Halo Sobat Geosains, kali ini kita akan belajar materi yang sangat menarik, yaitu definisi dasar pasang surut. Ternyata fenomena air laut ini bukan hanya soal kapan kita bisa main di pantai, tapi juga punya pengaruh besar pada berbagai aspek, mulai dari ekosistem hingga pembangunan di wilayah pesisir. Yuk kita lihat apa itu pasang surut dan bagaimana prosesnya. Apa itu pasang surut? Secara sederhana, pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara periodik. Fenomena ini disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari serta dari rotasi bumi. Jadi, tiap hari kita mengalami pasang naik, yaitu air laut tinggi, dan pasang surut, yaitu air laut rendah. Dan ini terjadi secara rutin. Pasang berarti saat air laut mencapai titik tertinggi, dan surut berarti saat air laut turun ke titik terendah. Selanjutnya, kenapa bulan lebih berpengaruh daripada matahari? Nah, mungkin kita sering bertanya, kenapa sih bulan yang lebih berpengaruh daripada matahari? Padahal kan matahari lebih besar ya teman-teman. Jadi jawabannya simpelnya itu bulan lebih dekat dengan bumi. Meskipun matahari jauh lebih besar, jarak yang jauh membuat efek gravitasinya lebih kecil dibandingkan dengan bulan, terkait pengaruhnya terhadap pasang surut. Siklus harian pasang surut itu apa sih? Jadi, pasang surut ini kan punya pola siklus. Nah, kebanyakan tempat mengalami 2 kali pasang tinggi dan 2 kali surut rendah dalam sehari. Hal ini terjadi karena rotasi bumi yang terus bergerak dan tarikan gravitasi bulan yang juga berputar mengelilingi bumi. Nah, berikut merupakan fenomena pasang surut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan mengalami dampak besar dari pasang surut ini, terutama di wilayah pesisir. Contohnya nih, di Kota Semarang, menurut Kusumaningsih et al. 2023, Kota Semarang yang terletak di utara Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara juga terkena dampak pasang surut yang ekstrim. Wilayah ini mengalami erosi ataupun abrasi pantai yang signifikan selama 100 tahun terakhir yang mengancam struktur dan infrastruktur di sekitar pantai. Nah, contoh lain yang terkena dampak dari pasang surut ekstrim yaitu daerah di wilayah pesisir Surabaya. Menurut Nadia dan Salim 2023, wilayah pesisir Surabaya dikenal memiliki air laut pasang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini sangat rentan terhadap dampak pasang surut ekstrim, termasuk perubahan keadaan ekosistem pesisir, terus juga peningkatan erosi dan kerusakan bangunan. Terus juga ada perbedaan pasang surut dengan fenomena laut lainnya. Nah, banyak yang bingung nih antara pasang surut, gelombang laut, dan juga arus laut. Padahal kan ketiganya berbeda nih teman-teman. Jadi gelombang laut itu terjadi karena tiupan angin di atas permukaan laut, bukan karena tarikan gravitasi. Terus juga arus laut merupakan pergerakan air laut secara horizontal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin, salinitas, dan suhu air laut. Nah, pasang surut sendiri ini adalah hasil dari tarikan gravitasi, sementara gelombang dan arus laut disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Jadi berbeda ya antara pasang surut, gelombang laut, dan arus laut ya teman-teman. Nah, kesimpulannya yaitu pasang surut merupakan fenomena alam yang terjadi secara teratur dan sangat penting bagi kehidupan di pesisir. Selain dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari, pasang surut juga berdampak besar pada lingkungan pesisir kita, mulai dari erosi hingga kerusakan bangunan nih teman-teman. Itu dampak negatifnya ya. Memahami pasang surut sangat penting, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah pantai atau yang bekerja di sektor kelautan.